warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhasatul Ilmiah. Saya adalah presentator ke-20 dari mata kuliah perencanaan pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang kegiatan pendahuluan dalam suatu pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian kegiatan pendahuluan dalam suatu pembelajaran. Apa sih yang dinamakan kegiatan pendahuluan dalam suatu pembelajaran itu? Sini kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran sering pula disebut dengan pra-instruksional. Kegiatan ini yang perlu dilakukan oleh guru sebelum memulai pelajaran. Jadi, maksudnya dari kegiatan pendahuluan adalah itu apa yang harus dilakukan oleh guru sebelum guru itu memulai suatu pelajaran, apakah mengabsen atau dan lain-lain. Yang kedua yaitu fungsi kegiatan pendahuluan. Fungsi yang utama dari kegiatan pendahuluan adalah untuk menciptakan awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Fungsi kegiatan tersebut berarti seorang guru itu fungsinya kegiatan pendahuluan yaitu untuk menciptakan suatu kegiatan pembelajaran secara efektif. Bagaimana caranya kegiatan ini bisa efektif? Itu dilakukan dalam kegiatan pendahuluan. Kegiatan apa saja yang perlu dilaksanakan hingga tercipta proses pembelajaran yang efektif? Yang ketiga yaitu yang pertama yang bisa dilakukan oleh guru atau pendidik untuk menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang efektif yaitu menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. Kondisi belajar dapat dipengaruhi oleh sikap guru di depan kelas. Jadi kita sebagai guru itu harus memperhatikan dulu. Sebelum kita masuk kelas itu kita harus memperhatikan bagaimana saya harus bersikap di depan anak didik kita. Jangan contohnya yang harus sikap ramah atau jangan galak-galak atau dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengabsen siswa. Guru mengecek kehadiran siswa untuk menghemat waktu. Dalam mengecek kehadiran siswa dapat dilakukan dengan cara siswa yang tidak disuruh mengikuti siswa yang tidak hadir. Ini contohnya seumpama dalam satu kelas terdapat 15 peserta didik, langsung saja kita tanya salah satu dari mereka, siapa yang tidak hadir dalam pembelajaran hari ini? Lalu mungkin peserta didik tersebut langsung menjawab si A, si B, si C gitu. Jadi itu menghemat waktu kita. Yang ketiga yaitu menciptakan kesiapan belajar siswa. Kegiatan pembelajaran perlu didasari oleh kesiapan dan semangat belajar siswa. Belajar siswa merupakan salah satu prinsip belajar yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jadi harus menyiapkan dulu sebelum pembelajaran. Guru itu harus menyiapkan proses pembelajaran seperti apa siswa kita sebelum melaksanakan pembelajaran. Guru yang pertama bisa membantu atau membimbing siswa dalam mempersiapkan fasilitas atau sumber belajar yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya yang pertama itu guru harus menyiapkan materi terlebih dahulu ya. Apa sih materi hari ini yang akan saya sampaikan kepada anak didik saya? Lalu media apa yang bisa mempermudah mereka untuk memahami materi tersebut? Yang keempat yaitu menciptakan suasana belajar yang demokratis. Pada hakikatnya, suasana belajar yang demokratis dapat dikondisikan melalui pendekatan proses belajar, cara belajar siswa aktif. Untuk menciptakan suasana belajar yang demokratis, guru harus membimbing siswa agar berani menjawab, berani bertanya, berani berpendapat, atau berani mengeluarkan ide-ide. Jadi sebagai guru itu tidak hanya mengeluarkan materi, tidak hanya menyampaikan materi, tapi bagaimana cara kita agar peserta didik kita itu aktif dalam pembelajaran, siap bertanya, siap menjawab pertanyaan dari guru-guru. Yang keempat yaitu contoh kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran. Yang pertama melaksanakan kegiatan A-persepsi atau melakukan tes awal. Biasanya ini awal masuk tahun pembelajaran baru. Sebagai seorang guru itu bisa melakukan tes awal terlebih dahulu. Jadi kita itu sudah tahu dari awal, oh ini peserta didik ini itu karakternya seperti ini. Dan tes awal kan untuk penilaian terhadap kemampuan suatu siswa. Lalu dalam kegiatan A-persepsi ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi kita guru itu
mengajukan pertanyaan kepada siswa. Apakah masih ingat siswa tersebut dengan materi sebelumnya yang sudah dibahas bersama. Yang kedua yaitu memberikan komentar terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa. Jadi di sini tuh kita harus pandai-pandai memberikan komentar yang siswa itu kan kita tanya seputar materi sebelumnya yang sudah kita sampaikan. Lalu kita menjawabnya. Guru juga harus bisa menjawabnya tanpa mengecewakan siswa ya. Contohnya itu, oh iya gini gitu. Yang ketiga yaitu membangkitkan motivasi dan perhatian siswa. Membangkitkan motivasi dan perhatian siswa merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan pembelajaran. Jadi kita itu harus, sebagai guru itu harus membangkitkan motivasi pembelajar suatu pembelajaran dalam kelas biar mereka tidak bosan dan lain-lain. Yang terakhir ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh guru dengan sejalan dengan tugasnya di sekolah, khususnya dalam melaksanakan kegiatan awal pembelajaran. Di antaranya guru harus yang pertama yaitu memahami latar kemampuan siswa. Nah, dari memahami latar kemampuan siswa ini kita bisa melaksanakannya ya, tadi dengan persepsi yang pertama itu. Yang kedua dapat membangkitkan atau menarik perhatian siswa sehingga terfokus pada pelajaran yang akan diikutinya. Ini biasanya itu berkesinambungan dengan suatu media pembelajaran yang kita buat. Harus menarik perhatian siswa ya, sehingga siswa itu dapat menggugah motivasi mereka agar mereka semangat untuk belajar. Yang ketiga yaitu dapat memberikan bimbingan belajar secara kelompok maupun individu. Yang keempat dapat menciptakan interaksi edukatif yang efektif sehingga siswa merasakan adanya suasana belajar, memberikan penguatan pada siswa. Yang terakhir yaitu menanamkan disiplin pada siswa. Demikian itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.